Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melinda Melazara and I'm going to do interpreting for Priyanka Chopra's speech. Here's Priyanka. Ini adalah Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Selamat siang semuanya. Saya akan mengatakannya di sini. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya. Ini adalah Eva. Dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. Usia di mana anak perempuan seharusnya menikmati masa muda mereka dengan penuh keceriaan. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. Tetapi dia di usia yang begitu muda memahami pentingnya menjadi suara bagi teman-temannya dan memperjuangkan anak perempuan serta perempuan di seluruh dunia yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang kita miliki di sini. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Menerima penghargaan ini dari seseorang seperti dia membuatnya menjadi lebih istimewa. Jadi terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang dan terima kasih. Saya merasa sangat beruntung dan terhormat bisa berbagi momen siang ini dengan kalian semua, serta para perempuan luar biasa yang berharga hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua, terutama Octavia, Michelle, Kelly, Perry, dan 50 perempuan yang telah ada di dalam laporan dampak ini. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. Pencapaian kalian tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga banyak orang lainnya untuk bekerja lebih keras, untuk menjadi lebih baik, dan memberikan perubahan dimanapun kita bisa. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Jadi saya sangat merasa bangga bisa berdiri bersama kalian semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Jadi dalam hidup ada momen di mana kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa sampai di sini? Mengapa saya berdiri di sini? Well, this is definitely one of those moments for me. Jadi ini mungkin salah satu momen itu bagi saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. Dan saya kembali mengingat awal perjalanan saya, kembali ke akar saya. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa bekerja sebagai dokter di tentara India. I was the firstborn, and as
Far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Saya adalah anak pertama, dan sejauh yang saya ingat, saya selalu membuat orang tua saya bangga dan bahagia 99% dari waktu. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Oke, sedikit melebih-lebihkan pencapaian pribadi saya, boleh-boleh saja sesekali, bukan? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Beberapa tahun kemudian, adik laki-laki saya lahir, tetapi tidak begitu banyak perubahan bagi saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. Kami berdua mendapatkan kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan hal ini. Saya benar-benar ingin menekankan hal ini untuk kalian karena saya rasa banyak orang yang mungkin tidak memahami bahwa kesetaraan terlihat sangat biasa. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. Tetapi di tempat saya berasal, India, dan banyak negara berkembang lainnya di dunia, hal ini sering menjadi pengecualian. Sebenarnya ini adalah sebuah hak istimewa. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan ada sejak usia yang sangat muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Saya tumbuh di keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat dermawan. Mereka selalu mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami dan bahwa memberi kembali kepada mereka yang kurang beruntung bukanlah pilihan. Itu adalah cara hidup. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya mulai membawa saya dalam kunjungan klinik keliling ke komunitas dan desa-desa berkembang di sekitar kota tempat kita tinggal yang disebut Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Kami mengumpulkan di dalam ambulans ini dan orang tua saya yang memberikan perawatan medis gratis kepada mereka yang kurang beruntung. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Very seriously. Tugas saya pada usia 8 tahun adalah sebagai asisten apoteker. Jadi saya menghitung semua obat, kemudian memasukkannya ke dalam amplop dan membagikannya kepada pasien. Saya sangat serius dalam melakukan tugas saya. Sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Tetapi semakin saya sering melakukan kegiatan ini, semakin saya menyadari hal-hal sederhana yang membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, atau pria dan wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Misalnya anak perempuan
dikeluarkan dari sekolah ketika mereka mencapai masa pubertas mereka karena dianggap siap untuk menikah dan memiliki bayi sekitar usia 12-13 tahun, sedangkan anak laki-laki masih menikmati masa kecil mereka. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Atau hak-hak dasar manusia seperti perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka adalah perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Mari kita sebut seluruh pengalaman ini sebagai pemicu nomor 1 bagi saya. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. Kemudian beberapa tahun kemudian dan banyak pemicu diantaranya seperti seorang produser, sutradara, misalnya di awal karir saya berusia sekitar 18 atau 19 tahun ketika dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal atau gaji yang sangat rendah dalam filmnya, dia akan menggantikan saya karena saya adalah perempuan dan bisa digantikan dalam bisnis hiburan. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. Itu adalah momen yang tak terlupakan. Hal itu membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tidak tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 years ago, tapi saya pikir ini benar-benar menggerakkan saya akhirnya untuk membuat atau membangun Yayasan Priyanka Chopra untuk Kesehatan dan Pendidikan serta bermitra dengan UNICEF adalah pertemuan dengan anak perempuan pembantu rumah tangga saya sekitar 12 tahun yang lalu. I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? Suatu hari saya pulang lebih awal dari syuting dan dia sedang duduk di perpustakaan saya sedang membaca buku. Usianya mungkin 8 atau 9 tahun dan saya tahu dia suka membaca. Jadi saya bertanya padanya, ini adalah hari sekolah, mengapa kamu tidak ada di sekolah? Tidak pergi ke sekolah. And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan dia bilang, oh saya tidak sekolah lagi. Jadi saya pergi dan bertanya pada ibunya, kenapa dia tidak sekolah? Dan ibunya bilang bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia dan saudara laki-lakinya, jadi mereka memilih untuk menyekolahkan anak laki-lakinya. The reason she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Alasannya adalah dia pada akhirnya akan menikah dan itu akan menjadi pemborosan uang. Saya benar-benar terkejut dan itu mengejutkan saya sampai ke hati saya. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn because education is a basic human right.
Akhirnya saya memutuskan untuk menanggung biaya pendidikannya agar dia bisa terus melanjutkan sekolahnya, karena pendidikan menurut saya adalah hak asasi manusia yang dasar. And a huge necessity, especially today. Dan kebutuhan besar terutama untuk saat ini. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. Sejak saat itu, saya bertekad untuk membuat perubahan dalam hidup sebanyak mungkin anak-anak dengan cara apapun yang bisa saya lakukan, baik besar ataupun kecil. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. Ada kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini. Saya pikir ini sangat tepat untuk menjelaskan apa yang saya ingin sampaikan hari ini. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Tangan yang mengayun, pencipta kehidupan, ibu masa depan, seorang wanita membentuk takdir peradaban. Ironi tragis takdir bahwa ciptaan indah seperti anak perempuan adalah salah satu masa terbesar yang dihadapi umat manusia. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, ini adalah fakta. Namun hari ini, anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki untuk tidak menginjakan kaki di ruang kelas, meskipun ada semua upaya dan kemajuan yang dibuat selama 2 dekade terakhir. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write compared to 10 million boys. Lebih dari itu, saya akan memberi Anda data. Lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar tidak pernah belajar membaca atau menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki. Primary school, it's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. Sekolah dasar ini adalah awal dari masa depan kita. Selama 11 tahun terakhir saya telah menyaksikan langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama korban dan penyintas pernikahan anak, pengungsian, perang, dan kekerasan seksual. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagi saya itu adalah bahan bakar semangat saya. Alasan saya sangat berkomitmen pada tujuan ini, dan dari situlah passion saya berasal. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, tetapi juga komunitas dan ekonomi. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass.
hasil dari pendidikannya kita semua menjadi lebih baik. Sesederhana itu. Sebagai penghibur dan orang yang terkenal yang duduk di ruangan ini, saya merasa itu adalah tanggung jawab bagi kita untuk menjadi suara bagi yang tidak bisa menyuarakan suaranya. Itulah mengapa saya bertepuk tangan untuk semua wanita di ruangan ini karena telah menjadi luar biasa. For using your platform and your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. Dengan menggunakan platform ini dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan memastikan bahwa tidak ada satu generasi pun yang hilang selama kita masih hidup. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Saya ingin berterima kasih kepada semuanya karena telah mendorong saya dan kita semua di ruangan ini untuk terus berjuang dan maju. Terima kasih banyak.